Halo Sobat Petualang, kasus gigitan ular di Indonesia tampaknya belum juga berhenti. Setiap minggu selalu ada saja korban baru yang datang dari berbagai daerah. Bukan karena ular semakin ganas loh, tapi karena habitat mereka yang semakin sempit dan mulai terganggu oleh aktivitas kita manusia. Akibatnya banyak ular yang akhirnya masuk ke pemukiman warga, mencari tempat yang tenang, tapi justru berujung pada pertemuan tragis antara manusia dan ular. Nah, hari ini Panji bersama tim kembali menerima laporan dari klinik Dr. Fani tentang seorang bapak yang datang dengan luka parah di kakinya. Beliau mengaku digigit oleh ular hitam yang diduga kuat adalah jenis kobra Jawa. Itu kelihatan ada kayak bentol warna hitam di sekitar area gigitan. Ini udah nggak salah lagi, tersangkanya kobra. Kakinya kini membengkak besar, bernanah, dan mengeluarkan aroma tak sedap. Sebelumnya beliau sempat dirawat di rumah sakit, namun pihak medis mengira luka tersebut adalah akibat komplikasi dari penyakit gula yang dideritanya. Sudah pernah dirawat 1 minggu ya di rumah sakit, tapi di rumah sakit bukan indikasi kita enggak. Dianggapnya ini gara-gara penyakit gula. Hari ini, Dr. Fani dan Ray akan mencoba memeriksa kondisi luka sang korban. Seperti apa proses pengobatan kali ini? Saksikan kisah yang penuh drama, jeritan, dan adrenalin kali ini. Teriak, teriak. Wah, Hari ini, seorang bapak berusia sekitar 70 tahun datang ke klinik dengan keadaan kaki yang membengkak parah serta bernanah. Halo gengs, jadi malam ini kita kedatangan lagi yang terkena gigit ular. Kita cek dulu. Ini kebetulan masih di wilayah Pabuaran katanya, gitu kan. Masih satu kecamatan dengan Kang Karmain kemarin, cuman beda desa ya. Ini kita cek dulu ini kenapa. Aduh. Ini Bapak Sutrisno, Gimana? usianya 77 tahun, sudah pernah dirawat 1 minggu ya di rumah sakit, tapi di rumah sakit bukan indikasi gigitan ular. Dianggapnya ini gara-gara penyakit gula. Oke, soalnya saya mau tanya dulu. Ini teh waktu awal-awal tuh Bapak lagi apa? Kok tiba-tiba kayak gini? Ini saya mau keluar samping di rumah tuh mana ada bambu. Orangnya gimana? Saya kalau yang keluar masuk ke rumah sudah tahu. Saya keluar. Ada ular ya. Terus? Saya mau keluar. Oh ya tidak juga. Tapi belum berasa apa-apa. Belum merasa apa-apa. Ularnya ular apa sih? Warnanya? Hitam sama Belang-belangan ya. Wah. ke dalam. Terus? Saya nemuin bolangan saya ambil senapan ke situ, saya tungguin. Cuma kalau keluar, makanya kalau keluar saya mau tembak-tembakin. Jadi ularnya tidak ketemu lagi Pak. Cuman tapi kelihatan 1 kali gitu. Iya, terus Langsung masuk ke ini apa tadi? Empar. Oh, masuk ke Jadi tidak ketahuan yang gigitnya, tidak merasa digigit juga. Dan ini udah kelihatan banget ini teh bekas hemotoksin. Kenapa? Di sini udah ngeclak terus nih. Ini udah deres keluar terus. Ditambah memang di sini ada luka lepuhan, bekas luka lepuhan. Nah, curiganya saya ini kegigitnya di sini. Di sini. Iya Bang. Bapak penderita gula juga ya? Ah, Ada gula? ada gulanya. Dia diabetes udah hampir 2 tahun. Waktu masuk rumah sakit pertama gulanya 590 katanya. Tapi keluar rumah sakit 170. Tadi saya lihat obatnya dikirim dari si Teteh, memang sudah pakai insulin. Insulin tapi dipakai terus. Rutin ya. Ya bikin Pak. Bapak tidak banyak makan tapi gula tetap tinggi, mungkin dari pikiran. Bisa jadi. semua sakit semua. Sakit semua rasanya. Apa tusukan semua? Ma, Bapak ada sesak? Enggak. Gak ada sesak? Semua enggak ada. Enggak, sejak ada luka ini gak ada sesak? Enggak. Beliau adalah Pak Sutrisno, warga asal Pabuaran, Kabupaten Subang yang datang dengan harapan agar lukanya bisa segera tertangani.
Ray kemudian membantu Pak Sutrisno untuk masuk ke ruang penanganan. Pak Sutrisno harus dibopong oleh Ray dan salah satu tim Panji untuk naik ke ranjang perawatan. Oke. Kakinya mau saya bersihkan dulu karena lumayan kotor ya. Karena ada darah kering dan lain-lain. Sakit. Apa ya? Iya, pan. Ada bantal nggak biar enak nanti si kaki si bapaknya biarkan nanti dimasukin ke sini. Ada? Boleh minta buat ngeganjel kaki. Bapak ini kakinya jangan sering-sering ditekuk ya, karena takutnya ini nanti kalau misalkan ini sudah kering mengkerut si ototnya, yang ada malah bengkok nanti, nggak akan lurus, nggak akan bisa jalan normal. Dilurusin aja. Saya ini telapak kaki terasa nyeri nggak Pak? Saya gini? Enggak ya. Jadi nyerinya hanya di terpusat di betis ya. Oke, udah keluar ya cairannya. Udah ini kita tinggal drainase sedikit demi sedikit. Ini kita kelupasin karena ini udah melepuh. Ini melepuh seperti ini udah berapa hari? Lebih dari 1 hari kan? Ya, kalau tidak kita buka, cairan itu akan menumpuk terus nanti jadi juga. Nanti di ini aja, nanti sama kita di Supaya kalian. lukanya bisa cepat kering. Ray kemudian menyiapkan perawatan awal dengan merendam kaki korban ke dalam air hangat. Tujuannya tentu untuk melunakkan kulit-kulit mati di sekitar luka dan membuka pori-porinya agar kotoran dan nanah nanti bisa lebih mudah dikeluarkan. Wah. Perih nggak Pak? Perih, saya semprot ini. Belum ya. Oh, kalau baru panas doang berarti kamu. Tapi reaksinya lihat. Pak, tahan ya. 1, 2, 3 masukin. Tahan, ditahan. Kuatin Pak. Ah, enggak lah. Lah, aman kan? Tahan. Tahan dulu. Tahan. Tahan sedikit Pak. Biar ininya lancar dulu. Iya. Tahan ya. Udah. Aman ya. Aman. Panas banget. Ya udah biarin. Panas. Ini namanya juga air hangat dong. Ditahan Pak. Kita sambil bercanda Nah. supaya Bapak jangan terlalu ini ya. Oke, jadi ini kita sengaja pakai terapi air hangat dulu yang sudah dicampur dengan garam. Tujuannya untuk apa? Untuk salah satunya ya, untuk memperlancar sel darah merah yang hambatannya lajurnya itu kehambat, jadi agak lancar lagi gitu. Supaya yang luka, ya kan ini ada lukanya nih. Luka ini tuh harus terkena suplai si sel darah merah supaya tidak terjadinya gangren. Nah, itu. Dia juga harus aktif bisa supaya melawan si infeksi. Nah, supaya nanti penyembuhannya biar lebih cepat. Iya, sekali lagi memang karena ada diabetes itu memang jadi salah satu faktor Ya. pemberat. Mm-mm. Cepat bisa sembuh dan kering. Tapi Makanya- meskipun berat bukan berarti tidak Tidak mungkin bisa. ya. Masya Allah kunaon sumpuna eta nyerinya. Siapa? Sip. Oke, siap. Nah, ini namanya abah siapa? Sutrisno. Panji. Iraha eta suku. Om, Koko, sini Om. Ya Allah, teka minggu. Dan orang ubarannya nikmat pias kieu. Itu sesuai mah dok. Nuhun. Karunya Bapak ini punya gula. Oh. Gulanya waktu masuk rumah sakit 500. Yo Allah, abdi ge gaduh gula mana Mohon sembuh. Oh, nu teu bisa cager insyaallah segala lagi bisa cager. yang cukup memberatkan. Wayahna. Karena waktu dia masuk rumah sakit, diindikasi di rumah sakit itu bukan gigitan ular, tapi arah penyakit gula. Tapi penyakit gula itu tidak melepuh seperti ini. Ini ular ini. Iya, Rodos. Rodos ini. Tapi karena bapaknya nggak ngelihat ularnya katanya, jadi dia nggak merasa digigit. Oh, bismillah ulangan dongannya. Konselor emutan apa namanya? Satu lebaran lah udah panggil. Dimulai. Paling ntar infus ini dok. Iya. Lemas banget deh. Kasihan. Saya mau ngasih masuk antibiotik lagi seperti biasa. Iya, pasti melambung lagi dok. Udah tadi udah disuntik dikasih.